Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya, saudara, ya saudari yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, alhamdulillah pada malam ini, ya pada waktu yang baik ini, ya kita masih bisa berjumpa kembali, melanjutkan kajian kita, pembahasan kita tentang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, batasan syariatnya, khususnya mengenai fikih muamalat maliyah. Baik. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan masalah pentingnya dalam fikih jual beli dasar juga. Soalnya kita akan melanjutkan menyebutkan masalah yang pentingnya dalam fikih jual beli dasar yang sepatutnya harusnya diketahui oleh kaum muslimin, yang mana sebagai orang yang tidak bisa lepas dari transaksi dan semisalnya, sangat penting bagi kita untuk mengetahui batasan hukum Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam fikih jual beli dasar. Dalam fikih jual beli dasar yang kita sebutkan kemarin, yaitu tentang apa? Tentang masalah khiyar, atau hak khiyar. Baik. Sudah kita sebutkan kemarin secara umum, yaitu khiyar itu merupakan apa? Hak dari pelaku transaksi, baik penjual ataupun pembeli, untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang telah mereka sepakati atau telah mereka lakukan. Hanya saja jual beli itu sudah kita sebutkan kemarin, dia merupakan akad wajib. Artinya apa? Dia tidak bisa dibatalkan secara sepihak di tengah jalan. Beda dengan akad-akad yang lain yang telah kita sebutkan kemarin, akad jaiz, misalkan akad murabah dan semisalnya, di tengah jalan bisa diputuskan saja di salah satu pihak misalkan membatalkan. Tapi kalau jual beli, ketika dia telah memenuhi syarat dan rukunnya, tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Hukum asalnya. Hanya saja Allah Taala memberikan beberapa tempat yang disebut dengan hak khiyar, hak khiyar. Nah, kita sebutkan kemarin dua di antara hak khiyar itu, atau jenis dari hak khiyar itu. Yang pertama khiyar majelis. Artinya apa? Pelaku transaksi, baik penjual atau pembeli, ketika mereka masih berada di majelis atau di tempat mereka melakukan akad jual beli tersebut, satu di antara mereka bisa saja atau berhak melakukan pembatalan, atau disebut dengan apa kemarin? Hak khiyar, cuma mengulangi saja. Yang kedua kita sebutkan kemarin, yaitu namanya khiyar syarat. Tolongnya, namanya apa? Khiyar syarat. Artinya hukum asalnya memang ketika berpisah, ketika berakad tidak bisa dibatalkan kembali. Hanya saja jika mereka di awal akad bersepakat, salah satunya misalkan penjual yang mensyaratkan atau pembeli yang mensyaratkan, mereka salah satu di antara mereka sepakat misalkan atau menambah kesepakatan, yaitu adanya hak ketika nanti misalkan telah melakukan akad, bisa dibatalkan secara sepihak. Disebut dengan apa? Khiyar majelis. Kemudian syarat-syaratnya harus dipenuhi juga, sudah kita sebutkan kemarin. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan menyebutkan masalah hak khiyar itu. Ada yang disebut dengan namanya khiyar aib, khiyar aib, atau di buku-buku fikih yang lain disebut namanya khiyar takrir. Pada buku ini penulis menyebutkan dengan sebutan apa? Khiyar aib. Apa definisinya? Khiyar aib yaitu hak pilihan untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang telah dilakukan dikarenakan terdapat cacat barang yang bisa saja mengurangi nilai dari harga yang telah mereka sepakati di awal. Soalnya khiyar aib itu adalah hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan akad transaksi atau akad jual beli disebabkan adanya cacat barang atau adanya aib, cacat barang yang mengurangi harganya, penulis menyebutkan sini contohnya, misalkan banyaknya terdapat buah yang busuk di bagian
bawah keranjang ya saat membelinya dalam jumlah yang besar. Contohnya misalkan kita atau seorang yang membeli dalam jumlah yang besar, satu karung misalkan ya, satu keranjang atau satu kontainer yang sangat susah ya untuk harus ya memeriksanya satu persatu ya, memakan waktu yang banyak, kemudian membutuhkan tenaga lagi, bongkar dan seterusnya. Nah biasanya ya diborong saja, dibeli atau diambil sampel misalkan sebagian yang kemudian disimpulkan ya, oh, ya boleh semuanya. Tapi ternyata misalkan ya kenyataannya ya ada satu karung atau 10% atau 5% atau ya sedikit dari sekian banyak itu ternyata banyak yang atau ada yang cacat misalkan. Itu disebut dengan apa? Aib. Nanti dia memiliki hak khiyar. Nanti kita jelaskan apa hak-haknya dan bagaimana batasannya. Nah, misalkan kalau dia membeli kendaraan misalkan ya mobil atau motor ya, ketika dites ya baik misalkan, tapi kan tidak mungkin yang dicek semua ke dalamnya ya, mesinnya atau mobil misalkan ya, dan lainnya. Tapi ternyata pas dipakai ya ada ya bagian vitalnya misalkan ya, yang ternyata cacat ya atau memiliki aib ya, kemudian mengurangi dari nilai asal yang telah dia bayar itu. Baik. Atau misalkan disebutkan di sini oleh penulis, yaitu misalkan ya dia membeli rumah ya dan semisalnya ternyata ya setelah dia bayar kelihatannya baik, sempurna dan seterusnya, setelah dia bayar misalkan ya ada dinding ya yang di kamar tertentu yang retak. Nah, contohnya begitu kan misalkan. Itu disebutkan oleh penulis ya. Itu disebut apa tadi? Ya aib pada barang yang tidak diketahui di awal. Soalnya yang tidak diketahui di awal yang dinamakan apa? Khiyar aib. Kemudian penulis menyebutkan di sini apa itu? Ya hukum menutupi cacat barang, kaitannya dengan khiyar aib tadi dan konsekuensinya ketika kita sebutkan. Ya bila terdapat cacat yang mengurangi harga barang, maka penjual ya berkewajiban menjelaskannya kepada pembeli. Soalnya pertanyaannya kan ya apa hukum menjual barang yang cacat ya? Soalnya apa hukum menjual barang yang cacat? Dalam Islam ya dibolehkan ya, hukum asalnya boleh ya, tidak masalah. Dengan syarat apa? Ya menjelaskan cacatnya. Soalnya dengan syarat apa? Menjelaskan cacatnya. Makanya boleh kalau kita biasakan atau kita lihat dalam transaksi sehari-hari ada jual barang second ya, atau jual barang yang semisalnya seperti itu. Artinya ya barang second berarti tidak sama dengan barang yang ya aslinya. Artinya ada cacatnya. Ya misalkan HP bekas ya pasti lecet pemakaian ya. Ada bagian-bagian tertentunya yang sudah tidak sempurna lagi. Nah, kita istilahkan barang yang cacat. Atau misalkan kita menjual barang yang hidup misalkan ya, hewan dan semisalnya. Ya. Misalkan kambing atau sapi atau ayam yang mungkin bagian kaki kanannya patah dan semisalnya. Hukum menjualnya boleh saja, tapi dengan syarat itu ya apa? Menjelaskan cacatnya. Nah, makanya di sini disebutkan bukan masalah larangan menjual barang yang cacat, tapi apa hukum menutupi cacat barang ya. Ulangi, hukum menutupi cacat barang ya. Bila terdapat cacat yang mengurangi harga barang ya, maka pihak penjual berkewajiban menjelaskannya gitu ya. Itu syaratnya kepada pembeli ya. Jika tidak dilakukannya ya, maka dia termasuk ya orang yang menipu. Soalnya jika dia tidak menjelaskannya berarti konsekuensinya dia termasuk orang yang menipu ya. Ya di dalam hadis ya, yang panjang disebutkan yang dari sahabat yang mulia dari Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanad yang sahih. Ya disebutkan ya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kemudian melewati setumpuk tepung gandum yang dijual ya, penjual tepung. Nah, kemudian ya beliau masukkan tangannya ke dalam tumpukan tepung tersebut ya, ternyata bagian bawahnya basah. Biasakan kalau penjual tepungnya banyak, jumlahnya banyak ya, kemudian tidak mungkin bisa dilihat sampai bagian dalam dan bagian bawahnya. Ya biasakan ikan ya, atau ya beras ya kalau kita sekarang taruh dalam karung ya, seterusnya bagian kelihatan kan bagian atasnya saja. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya masukkan tangannya ya ke dalam bagian bawahnya, dalamnya ya, kemudian ternyata bagian bawahnya atau dalamnya itu basah. Ya, dalam artian kalau tepung itu basah ya lembab ya, biasanya cacat ya karena rentan rusak dan semisalnya. Kemudian dia bertanya ya, apa ini wahai penjual tepung? Ya, kemudian dia menjawab, terkena hujan wahai Rasulullah ya. Maksudnya di sini tidak masalah menjual hukum asalnya tepung tadi meskipun dalam kondisi basah, tapi kan akan mengurangi nilainya. Makanya Nabi SAW bersabda ya, mengapa engkau tidak meletakkannya di bagian atas ya, sehingga ya, orang dapat melihatnya. Itu masalahnya ya.
Kenapa tidak diletakkan bagian atau dipisahkan mungkin atau dijelaskan. Nah, kemudian Nabi SAW bersabda ya di hadis yang populer dalam larangan berbuat gishi, Nabi SAW bersabda apa? Man ghasya falaisa minni. Ya, orang yang berbuat gishi atau orang yang berbuat curang atau orang yang berbuat menutupi cacat barang, kata Nabi SAW apa? Falaisa minni, ya, bukan golonganku. Ya, makanya kalau kita lihat-lihat ya kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama dalam kitab-kitab al-kabair atau dosa-dosa besar, ya biasanya di antara cirinya dosa besar itu apa? Ya ini ada ancamannya apa? Falaisa minni, ya, bukan golonganku. Artinya bahaya ini ya, saudara-saudariku. Ada kita saling mengingatkan, mungkin kita anggap remeh ya, meskipun kan untungnya cuma sekian ya, ya dan semisalnya. Tapi konsekuensi dari menutupi cacat barang itu kan yang merugikan orang lain. Dan kita tahu bahwa harta itu kan ya diantara satu dari maqasid syariah. Ya, makanya tidak herannya mengapa syariat kita Allah Subhanahu wa taala melarang mencuri ya sampai ancamannya berat ya potong tangan. Kenapa ya? Karena ya itu tadi ya diantara maqasid syariah atau maksud Allah turunkan syariat kepada kita apa? Yaitu untuk menjaga harta ya, hifzul mal. Ya karena Allah tahu ya biasanya karena harta yang kecil atau sedikit dianggap remeh oleh seseorang ya orang bisa saling membunuh. Ya orang bisa saling apa? Membunuh. Bukan berarti bahwa harta itu lebih berharga dari nyawa, bukan ya. Allah lebih tahu itu ya. Dan di antara maksud syariah juga kan hifdzun nafs atau memelihara jiwa atau nyawa. Tapi kan ya harta juga penting ya untuk dijaga. Maksudnya apa? Tujuannya yang sering kita sampaikan bahwa tujuannya Allah mengatur ini apa? Untuk kemaslahatan ya, untuk kemaslahatan kita kaum muslimin ya, supaya kita tidak saling cekcok ya, mencegah sengketa. Ya makanya dalam fikih itu atau muamalat itu yang dilarang atau yang menyebabkan haram itu ya karena mengandung kezaliman ya, mengandung riba ya, dan mengandung gharar, dan paling banyak itu biasanya ya karena mengandung kezaliman ya. Seperti itu. Itu ya ancamannya ya, saling mengingatkan kita bahwa ya jangan ya sekali-kali kita ya menutupi cacat barang. Boleh ya menjual barang yang cacat dengan syarat yang menjelaskan cacatnya, sebutkan saja bahwa begini ya kondisinya ya, harganya sekian ya, dan seterusnya. Baik. Ya, konsekuensi dari hak khiyar aib tadi disebutkan di sini itu apa? Hak ya pembeli barang yang cacat. Nah, seandainya telah terjadi jual beli ya, kemudian dia terkena khiyar aib tadi atau khiyar tagrir tadi, ya apa haknya dari pembeli itu? Ya, apa hak yang diberikan oleh syariat, oleh agama kita terhadap pembeli yang barang yang cacat tadi itu ya? Ya sehingga kita tidak sembarang komplain saja. Ya sebagai kaum muslimin kita berhati-hati ya, kita lihat syariat. Ya bagaimana kita bersikap, bagaimana syariat membenarkan apa hak saya, bagaimana cara saya mengambilnya, apa yang harus saya lakukan ya, seperti itu. Selangi disebutkan di sini apa? Hak pembeli barang yang cacat. Ya, disebutkan oleh penulis ya seorang yang membeli barang ya ternyata barang tersebut cacat ya, dan dia tidak mengetahui sebelumnya, nanti dijelaskan atau dia tidak tahu sebelumnya, maka dia berhak memilih. Maka dia berhak memilih di antara dua pilihan. Yang pertama, bisa mengembalikan barang dan menarik kembali uang yang telah dia bayar. Itu hak yang pertama. Soalnya dia batalkan akad, artinya dia ambil hak khiyarnya. Kalau kita bicara hak khiyar berarti ya dia memiliki hak untuk membatalkan. Berarti dia kembali kepada pemilik barang. Misalkan tadi dia beli 10 keranjang ya, ternyata ya satu keranjangnya saja setengahnya busuk dan tidak dijelaskan di awal. Dia berhak membatalkan semuanya yang 10 keranjang tadi, karena ya Allah Subhanahu wa taala atau syariat kita memberikan hak dia untuk khiyar, karena dia terkena apa? Ya terkena dalam artian tertipu atau hak khiyar. Ya, seperti itu. Berarti yang pertama bisa dia kembalikan semua barangnya dan dia batalkan semuanya. Katakan dia datang kepada penjual tadi, dia katakan ya mari kembalikan uang saya ya, karena ternyata sebagian barang kita ya rusak. Ya, begitupun misalkan kalau dia beli tadi misalkan mobil ya, ya dan semisalnya ternyata yang rusak itu bagian vitalnya ya, kemudian ya setelah dia gunakan ternyata ininya rusak ya, ternyata sehernya misalkan kalau motor misalkan sehernya ya atau yang lainnya bagian vitalnya rusak, pompa bensinnya misalkan kalau mobil atau pompa oli dan semisalnya, ya bisa dibatalkan karena dia telah membeli barang yang cacat ya tanpa diketahui sebelumnya. Seperti itu. Nah, pilihan yang kedua ya, dia juga bisa menahan barang ya, maksudnya ya barangnya tetap diambil serta meminta sebagian dari uang yang telah dibayarkan sesuai dengan kekurangan harga barang tersebut karena cacatnya
Solangnya boleh dia lanjutkan akadnya, tapi ya dia komplain ya, kemudian ya dia kembalikan atau dia meminta ya taksiran dari kerugian dari barang yang cacat itu. Tapi tetap dilanjutkan akad jual belinya. Kalau tadi misalkan dia membeli 10 keranjang, ternyata satu keranjangnya setengahnya misalkan rusak, atau satu keranjang yang rusak atau satu karungnya rusak, ya yang lainnya dia sahkan ya, dia terima, tetap dilanjutkan, dan dia kembalikan yang rusaknya, dia taksir ya, misalkan satu keranjangnya taruhlah misalkan 100.000, setengahnya yang rusak ya dia kembalikan, dia minta kembali 50.000 saja, dan yang lainnya itu tetap dilanjutkan akadnya. Itu haknya dia. Soalnya haknya dia ada dua itu. Artinya kalau misalkan pembeli tadi memilih hak yang pertama, ya penjual tidak memiliki hak untuk melarangnya gitu. Maksudnya kita bicara masalah syariat ya, kita bukan bicara masalah apa hukum positif ya di negara kita misalkan ya. Tapi kalau di negara-negara atau di tempat-tempat tertentu yang menerapkan hukum Islam, kemudian pengadilannya berdasarkan syariat Islam, ya pasti akan berlaku hukum ini. Itu pun dengan saksi-saksinya juga kan, kita pahamnya kalau masalah peradilan ya bukan semudah masalah fikihnya, tapi kita bicara masalah fikih dasarnya. Kalau di sana kan harus perlu dibuktikan, ada saksinya ya, ada transaksinya, ada seterusnya. Tapi kita kan kaum muslimin ya, kita sebagai orang Islam kan ya, kita paham fikihnya, kita takut berbuat itu. Meskipun kita tanpa saksi dan tanpa dibawa ke pengadilan, ya kita tidak berani melanggar hal yang seperti ini. Ya, artinya kalau terjadi ya kita kasih haknya dia. Kecuali mungkin kita merasa tidak benar seperti itu, ya bisa kita tuntut juga ke pengadilan misalkan ya. Tapi kalau kita sadar bahwa ternyata yang kita jual tadi ada cacatnya dan terjadi seperti itu ya, dan fikihnya begitu ya, kita ya seharusnya ya takut kepada hukum Allah, dan kita kembalikan itu, dan kita ya tunduk dengan ketetapan atau hukum yang Allah berikan kepada kita ya, seperti itu. Solangi yang kedua bisa dia lanjutkan akadnya, kemudian dia minta ganti rugi atau membatalkan yang cacat saja tadi. Nah, kalau dia misalkan tadi beli kendaraannya, tadi kan beli lain kasusnya, pasti lain kondisinya juga, dia beli kendaraan misalkan bagian vitalnya yang rusak, dia bayar misalkan motornya harganya 10 juta ya, motor saya kan, ternyata setelah dia pakai bagian vitalnya rusak ya, sehernya misalkan atau bagian vitalnya, kalau ditaksir dia kerusakannya itu akan mengurangi nilainya ya, dia bayar 10 juta seharusnya ya 8 juta, karena ongkosnya untuk memperbaiki kalau itu rusak 2 juta misalkan. Langkah pertama bisa dia kembalikan, dia minta uangnya kembali 10 juta. Kalau yang kedua dia ambil haknya ya, dia datang kembali kepada penjual tadi. Nah, kemudian dia katakan ya ternyata ini bagiannya rusak, kalau tidak percaya kita periksa sendiri. Ya, kemudian dia lihat, dia punya pilihan, tak usah dibatalkan, ya kembalikan saja uang saya tadi 2 juta sebagai taksir dari ya ganti rugi kerusakan atau cacat dari barang ini, dan kita tetap bertransaksi. Ya, kalau dua-duanya ridho, ya bisa ya berlaku seperti itu. Bisa dipahami ya, seperti itu. Sip. Yang terakhir ya kita sebutkan di sini tentang menjual barang dengan syarat tidak ada jaminan. Maksudnya cacatnya ya, kita masih berbicara di sini masalah khiyar aib. Sebagai penjelasannya kita lihat di sini misalkan apabila penjual memberikan persyaratan, misalkan penjualnya ya, yang pemilik barang tadi memberikan persyaratan kepada pembeli bahwa tidak ada jaminan kerusakan pada barang, dan pembeli setuju dan itu. Soalnya di awal dia katakan ini kan mobil atau motor atau barang yang dalam kemasan ya, yang tidak mungkin kita periksa satu persatu, dan dia katakan tidak ada jaminan, saya tidak menjamin kalau ada kerusakan, meskipun tadi saya belum tentu tahu apakah rusak atau tidak kan, begitu kan ya. Sama kalau kita beli motor misalkan atau mobil ya, kita tidak bisa lihat, tapi dia syaratkan di awal ya, silakan bayar dan harga sekian, periksa sendiri, yang tidak bisa dijangkau ya tidak mungkin kita jangkau semua, tapi saya katakan di awal, nanti toh pun kalau di belakangnya ada cacatnya saya tidak jamin. Kemudian pembeli tadi menyetujui itu ya, bagaimana hukumnya kalau seperti itu ya, dan apa konsekuensinya jika seandainya terjadi cacat barang di kemudian hari, sementara penjual tadi berlepas diri dari itu. Ya, disebutkan di sini. Solangi apabila penjual memberikan persyaratan kepada pembeli bahwa tidak ada jaminan kerusakan ya pada barang, dan pembeli setuju ya dan persyaratan tersebut, maka apakah lepas tanggung jawab penjual itu? Ya, ataukah pembeli masih berhak menuntut kerugian jika kelak misalkan ada cacatnya? Nah, hal ini ada dua macam ya, disebutkan di kitab ini. Soalnya hal ini ada dua macam dengan konsekuensinya juga. Yang pertama ya, bila penjual menjelaskan cacatnya dan pembeli tahu, maksudnya di awal dia jelaskan cacatnya yang dia tahu ya, barangnya tadi misalkan kalau mesin tadi dia bilang olinya biasa sering berkurang gitu kan kalau dia beli mobil, atau biasanya kalau HP ini misalkan barang second HP kan, biasanya kalau kita pakai agak panas dia biasanya tak kancing misalkan ya, seperti itu.
dijelaskan cacatnya, ya seperti itu. Tapi kalau kita mau beli, ya belilah dengan harga sekian. Ya itu kondisi awalnya misalkan ya, dia jelaskan cacatnya dan ternyata kemudian ada cacatnya, hukumnya apa? Dikatakan di sini penjual telah lepas diri ya dari tanggung jawabnya itu, dan pembeli tidak memiliki khiyar lagi. Karena memang sudah kita sebutkan tadi kan, itu hukum asal bahwa khiyar aib akan terhapus jika di awal dijelaskan. Berarti kalau sudah jelaskan itu dan dia setuju beli, berarti dia sudah sepakat dengan cacatnya tadi itu, dan dia tidak punya hak khiyar lagi. Paham ya? Karena sama halnya dia menutupi menjelaskan cacat barang. Sama saja misalkan kalau kita jual kambingnya atau sapi misalkan yang kakinya kento ya, kemudian sudah lihat, oh iya ternyata kakinya memang kento. Nah, ketika pulang ya dia pikir lagi, kayaknya ini barang cacat ya, memang sudah jelaskan tadi. Nah, dia tidak berhak lagi untuk kembali. Dia katakan, kembalikan uang saya karena ini cacat. Karena memang sudah sepakat mereka di awal dan dia sudah tahu itu. Berarti kalau begitu dia tidak memiliki hak khiyar lagi ya, paham? Kondisi yang kedua yaitu pembeli tidak tahu cacat barang, ya tidak jelaskan karena memang belum diketahui, atau karena memang kalau mobil tadi misalkan atau motor kan ya tidak mungkin diperiksa semua, atau kayak rumah misalkan ya belum tentu mau bisa dia periksa semua yang bagaimana ini dan terus sampai ke bagian sudut-sudutnya ya, ada sesuatu yang buntu misalkan instalasi airnya dan semisalnya, atau pembuangan dan semisalnya, seperti itu ya. Selangi, pembeli tidak tahu cacat barang dan penjual mensyaratkan lepas tanggung jawab. Dia katakan ini mobil bekas ya, selama ini mobil 10 tahun ya. Saya sudah jelaskan ini yang cacat, ini bekas tabrakan, ini dan seterusnya. Tapi bagian lain saya tidak tahu, siapa tahu nanti pas kita beli ternyata ada bagian vitalnya yang rusak, ya bagaimana? Kalau dia jelaskan, ya saya sudah cek semuanya ya, dan saya lihat ya bagaimana. Ataupun kalau ke depan ada bagian vital yang belum sempat saya lihat dan belum kita sebutkan, ya dia katakan saya berlepas diri dari itu, dan pembeli katakan iya boleh. Nah kalau itu berarti apa? Seperti sini ya, dia tidak memiliki hak khiyar lagi ya. Kenapa? Ya karena hak khiyar ini termasuk khiyar aib ya, kata para ulama dia adalah hak dari yang Allah berikan kepada pembeli. Artinya kalau di awal dia sudah menyetujui itu untuk menggugurkan haknya, maksudnya dia setuju tadi bahwa iya saya sudah paham itu ya, karena tidak mungkin diketahui semuanya. Nah, tapi kalau ada pun cacat di belakang misalkan ya tidak kita tanggung lagi, saya terima, saya berani bayar dan sekian. Karena itu haknya dia gugurkan ya, dia tidak bisa menuntut lagi nanti ya, seperti itu. Soalnya kalau kasusnya seperti itu, yang penting tadi itu ya, dia atau penjual benar-benar tidak tahu cacat yang disebutkan ya. Yang tidak boleh itu kalau dia sengaja menyembunyikan ya, sengaja menyembunyikan. Soalnya makanya penulis menyebutkan dalam hal ini pihak penjual lepas tangannya dari seluruh cacat barang ya, andai dia benar-benar tidak mengetahui cacat sebelumnya ya, karena khiyar adalah hak pembeli, manakala dia rela maka itu dibolehkan ya. Nah, namun ya saya sebutkan tadi ya, jika penjual tahu cacat barang sebelumnya, maksudnya ternyata dia tahu ya, cuma dia tutupi ya, meskipun kan tidak semua bisa dicek tadi, tapi kan dia tahu ternyata ada itu, lalu menyembunyikannya ya, dan mensyaratkan lepas tanggung jawab, dia sembunyikan yang tidak kelihatan ya, dan yang mungkin makanya kalau kita menjual cacat barang ya dijelaskan yang kita tahu semuanya kita sebutkan ya, seperti itu. Dia sengaja sembunyikan ya, atau dia tidak mau beritahu ya, dari seluruh cacat barang, maka dia tetap menjamin kerusakan barang tersebut ya. Kalau dia sengaja sembunyikan, dia wajib ya menanggung kerusakan tersebut, karena tindakan ini termasuk penipuan ya dan pengelabuan, termasuk hadis tadi itu ya, man ghasya falaysa minni, atau termasuk dalam perbuatan ghish ya. Nanti kita sebutkan ya di akad-akad yang diharamkan ya, bagian kezaliman ya, apa itu ghish, ada juga najis dan semisalnya yang kita akan sebutkan ya. Kalau kita sebutkan di sini ya, dia masalahnya dan khiyar aib tadi itu, berarti dia termasuk menipu ya. Baik, saya kira demikian ya. Berarti kesimpulannya itu hak khiyar itu hak khiyar aib, artinya yaitu tadi ada cacat barang, kemudian dibolehkan menjual barang cacat dengan syarat menjelaskan cacatnya, dan konsekuensinya ya tadi itu ya, seandainya dia tertipu ya, ternyata barangnya cacat, dia memiliki hak untuk membatalkan. Atau pilihan yang kedua ya, dia membatalkan sebagian yang cacat saja ya, mengurangi taksir harga cacatnya dan melanjutkan akadnya. Tapi haknya di siapa ya? Hak di pembelinya ya, bukan di penjualnya ya, hak di pembelinya, karena hak khiyar aib itu untuk pembeli ya, untuk pembeli, karena yang mungkin tertipu adalah pembelinya ya, yang mungkin tertipu adalah pembeli. Baik, Allah taala alam. Nah, saya kira cukup ya di sesi pertama. Kita lanjutkan mungkin kalau ada pertanyaan ya. Sallallahu Nabi Muhammad. Bismillah Ustaz ya. Ini ada pertanyaan yang masuk, ini perihal tentang barang yang sama-sama mungkin tidak diketahui Ustaz.
tapi nanti diketahui ketika sudah dijual kembali. Misalnya mungkin di sini pembeli membeli ke penjual telur misalnya dalam jumlah yang sangat banyak, kan biasanya mungkin satu mobil box ke atau apa, tapi ternyata si pembeli tadi kan menjadi penjual lagi, Ustaz. Iya. Tapi tidak ada perjanjian apa-apa di depan gitu, tidak ada khiyar atau apa perjanjian kalau begini, tapi ternyata ketika dijual telurnya itu banyak yang rusak atau pecah gitu, Ustaz. Ternyata kan tidak mungkin dicek satu mobil box itu, Ustaz. Ini apakah dan yang terjadi ke sini si pihak penjual pertama tadi tidak mau tahu dia, Ustaz. Gitu ya, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, ada pertanyaan yang pertama, ya bagaimana kasusnya kalau seperti tadi? Saya kira sudah dengar sama-sama. Ya, membeli barang ya khususnya misalkan telur. Ini termasuk nanti ya jual beli yang mengandung gharar ya. Maksudnya bukan telurnya tapi dalam bab itu. Nanti kita sebutkan bahwa gharar itu dibolehkan. Gharar ya beda di bawah riba. Kalau riba meskipun sedikit hukumnya haram. Kalau gharar kata para ulama ada yang besar, itu sepakat ijma bahwa itu haram. Ada yang sedang ya diperselisihkan, ada yang kecil dibolehkan. Dan di antara gharar yang dibolehkan adalah karena hajah. Sekali lagi karena apa? Karena hajah, karena kebutuhan. Termasuk misalkan membeli sesuatu yang dipermanfaatkan dalamnya, telur, semangka, apalagi kalau mau dijual kembali. Ya karena tidak mungkin seseorang itu membeli ya dia pecahkan atau dia cek semua ke dalamnya, ketika bagus baru dibeli untuk menghilangkan ghararnya. Tapi karena manusia butuh ya, untuk kaum muslimin butuh untuk membeli dengan cara seperti itu tanpa harus mengecek bagian dalamnya atau memecahkan, dia termasuk dibolehkan. Artinya hukum menjual telur meskipun tidak diketahui dalamnya, hukumnya boleh ya. Kenapa? Karena ada hajah. Di antara gharar yang dibolehkan apa tadi? Jual beli yang ada gharar tapi ada kebutuhan untuk membeli dengan cara seperti itu. Paham ya? Nah, bagaimana kaitannya dengan pertanyaan tadi? Yaitu dia masuk ke hukum asal khiyar aib. Artinya dia beli di awal ya ternyata baik ya, apalagi kalau skemanya begini ya, dia sebagai apa namanya pembeli kemudian penjual lagi atau distributor lah seperti itu ya, dan biasa terjadi dalam perekonomian atau dalam jual beli ya seperti itu. Nah, kalau kita jawab singkat ya hukumnya penjual pertama wajib ya, soalnya wajib mengganti yang rusak itu. Kenapa? Karena dia terkena khiyar aib. Terkena apa? Khiyar aib ya. Karena kenapa dikatakan tidak ada perjanjian di awal? Ya kalau tidak ada perjanjian di awal dia kembali ke hukum asal berarti. Hukum asalnya khiyar aib ya wajib diganti. Ya meskipun di awal ya. Nanti kalau kita misalkan sebagai posisi penjual tadi ya wajib kita ganti. Paham ya? Nah, kecuali tadi itu disyaratkan. Ini telur banyak ya dan seterusnya. Kita kan sudah biasa bertransaksi, jarang juga rusak. Nah, kita tidak tahu kondisinya bagaimana ya. Kalau harus baku periksa lagi ribet. Membuktikannya juga bagaimana, mau dicek tidak mungkin. Nah, makanya dia katakan tadi itu kalau dia ada bicara dia katakan ya silakan kalau kita berani beli tapi kalau tidak. Tapi kalau kita berani beli saya berlepas diri dari itu. Karena saya juga cuma ambil dari kandang juga ya, dari produsen juga. Enggak tahu dalamnya bagaimana. Cuma saya jamin biasanya dia punya bagus-bagus dan saya langsung ambil terusnya. Tapi toh pun misalkan kalau nanti ada sekian persen yang rusak, saya berlepas diri ya karena ribet ngitungnya lagi. Makanya kembali kepada pembeli tadi ya, kalau dia berani dan mau mengambil risiko itu ya silakan. Nah, tapi kalau dia tidak berani tidak masalah. Tapi kalau hukum asalnya tadi dikatakan mereka tanpa perjanjian, berarti kembali ke hukum asal dia kena khiyar aib. Karena tidak ada perjanjian tadi kan? Ya, seperti itu ya. Saya ulangi, berarti dia wajib mengganti. Baik, saya kira demikiannya singkat. Mungkin ada pertanyaan lagi? Silakan. Ustaz, bagaimana jika barang bekas yang dibeli dalam keadaan normal kata si penjual, namun ketika dipakai beberapa waktu barang itu rusak? Apakah si pembeli berhak mengembalikan barangnya atau masih bisa mengembalikan barangnya? Syukran Ustaz. Ya, ya saya kira kalau dipahami dengan baik tadi penjelasannya, ya mungkin begitulah kalau fikih Muhammad memang agak ya berat sedikit ya, karena harus dipahami betul ya, kemudian kita simpulkan. Kalau kondisinya begitu ya, kembali tadi ya bahwa hukum asalnya, sejarah hukum asalnya bahwa seandainya sudah terjadi transaksi ya, kemudian ternyata barang ada yang rusak, dengan syarat penjual tadi sudah menjelaskan semuanya. Pemilik barang sudah dijelaskan nanti kekurangannya ininya ini ya, dia tidak memiliki hak lagi. Tapi seandainya dia bilang ini masih bagus, saya pakai tidak pernah begitu dan seterusnya. Biasa kan begitu ya, orang kan biasa begitu. HP bekas misalkan atau apa tadi ya pertanyaannya.
selama saya pakai jarang tak kancing. Kemudian baterainya jarang, biasa kan banyak masalah kan kalau baterainya yang kalah, biasa udah lama dicas dia mati. Motor juga atau mobil juga begitu, biasa olinya berkurang, biasa bisa panas, pemanasnya mungkin kalah, atau bagian-bagian tertentu, bagian vitalnya yang menyebabkan mesinnya atau bagian vitalnya tidak berfungsi, ya itu yang harus dijelaskan. Makanya kalau di awal ternyata dia tahu dan dia lakukan itu, ya wajib dia ganti. Cuma kan masalah-masalah begini kan harus butuh pembuktian, saudaraku ya. Makanya itu gunanya pengadilan ya, seperti itu ya. Dia harus dibawa ke qadi ya, datangkan saksinya, dia harus bersaksi, dia harus bersumpah bahwa dia mengatakan yang benar dan seterusnya. Tapi kalau kita bicara masalah fikih, kita kan tidak masalah di pengadilan begitu kan, kita bicara masalah fikihnya, kita takut dan hukum Allah. Kalau terjadi pada kita ya pribadi, tadi itu kita jelaskan. Makanya kalau kita menjual, kita jelaskan ya, sampaikan semua yang minus-minusnya. Ini biasanya kalau panas ya mati, atau kalau kita mengisi tidak terlalu lama, mungkin baterainya sudah mau kalah ya. Kalau motor misalkan biasanya bannya mungkin sudah tipis ya bagian dalamnya ya, atau kekurangannya ini dan seterusnya. Yang kita jelaskan semua itu, ternyata nanti yang rusak itu betul, kita berlepas diri sudah. Kita tidak wajib ketika dia bilang ternyata betul yang kita bilang lalu, dia bisa dipakai, dia panas begini dan terusnya, sama kembalikan dia jadi saya bilang itu tidak boleh lagi. Karena kan sudah kita jelaskan, paham ya? Kalau dia mau minta kembalikan tidak masalah, kita tidak mau batalkan lagi. Kenapa? Karena kita sudah jelaskan. Yang masalah itu yang belum kita jelaskan, ternyata itu bermasalah. Tapi kan susah juga membuktikan, taunya dia membohongi kita nanti. Ternyata bukan bagian itunya, yang itunya. Gitu kan? Makanya agak susah ya seperti itu. Yang masalahnya yang tadi itu, kita paham hukum asalnya, itu yang kita gunakan, ya itu yang kita pertahankan. Kalau ada haknya orang kita berikan ya. Kalau Allah berikan di akhir karena memang kesalahannya kita, ya kita kembalikan, kita berlapang dada saja masalah harta begitu. Tapi kalau ternyata kita memang benar itu haknya kita, sudah kita jelaskan tadi, ternyata dia mau batalkan karena itu, ya berhak juga kita untuk tidak mau batalkan kembali. Kita katakan kan sudah jelaskan tadi, hak khiyar itu aib, maksudnya berlaku kalau yang belum dijelaskan. Ataupun kalau memang yang kita jelaskan itu benar-benar, ya harus punya bukti juga, tidak serta-merta juga kita lugu ya kalau begitu begini. Mana buktinya? Kita lihat dia serius tidak ya, takutnya kan kita yang tertipu lagi ya, seperti itu. Saya kira demikian ya. Mungkin ada pertanyaan lagi? Cukup? Ya saya kira cukup ya. Insyaallah kita yang bertemu pada pekan berikutnya akan membahas masalah persyaratan dalam jual beli ya. Bukan syarat-syarat sah ya, tapi persyaratan, ada syarat tambahan. Misalkan penjual dan pembeli memiliki persyaratan tambahan yang di luar dari syarat sah dan rukun jual beli itu ya, bagaimana hukumnya dan bagaimana bahasan syariatnya, insyaallah taala kita akan sebutkan pada pertemuan berikutnya ya. Kita berdoa kepada Allah taala, semoga Allah berikan kita ya kesehatan ya, kemudahan, keistiqomahan ya, sehingga insyaallah taala kita ya mati ya dalam keadaan Islam ya, insyaallah, dan istiqomah dalam syariatnya ya. Saya akhiri ya, subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.